yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu keselamatan. Jemaat sendiri katakan, jadi jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Kita sama-sama menyembah. Haleluya, kami menyembah. Haleluya, menyembah. Mari kita sama-sama berbahasa roh bagi yang bisa berbahasa roh. Sembah Dia lebih dalam lagi, kami menyembah-Mu Tuhan. Jadikan kami mezbah-Mu.
kita menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Haleluya Tuhan. Ku rindu menjadi alatmu. Kami rindu ya Tuhan. Haleluya, kita sembah Dia, kami menyembah Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih dalam kami menyembah-Mu. Haleluya. Lebih dalam lagi kita sembah Dia, kami menyembah-Mu, kami serahkan seluruh hidup kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Ku menyembah Tuhan Yesus. Ku menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam lagi. Ku sembah, haleluya. Haleluya. Ku menyembah, ku sembah Tuhan. Oh, mari kita sembah. Hey, hey. Oh, oh, oh. Hey, hey. Sembah Dia, puji Tuhan, kami memuji Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lebih lagi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu
bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Kita mari sama-sama angkat lebih lagi. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar bangsa
bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Thank you Tuhan buat cintamu. Roh Kudus berkarya di hati kami. Biarlah namamu dipuji, biarlah namamu yang disembah. Kau kami agungkan di tempat ini. Berbicara di hati kami, jadikan kami bait Allahmu, bait sucimu yang berkenan di hati kami. Kuduskan bait kami, biarlah hadiratmu terus ada di hati kami. Biarlah namamu yang dijunjung tinggi. Roh Kudus, biarlah apa yang keluar dari mulut anakmu sesuai dengan hatimu, bukan dari anakmu sendiri, tapi itu pure murni dari kerinduan hatimu, memenuhi sebagai prepare untuk minggu depan. Berbicaralah Allah Roh Kudus seperti yang kau yang bisa di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin. Oke. Ternyata gimana worshipnya? Masih haleluya. Yang offline lagi makanya ya toh. Oke. Main ya. Oke. So, HP ku mati guys. Kamu ada type C enggak? Ada. Nitip sih. Ngawur. Oke. Sini kamu. Oke, so ya. Terima kasih, right. Pelan-pelan. Oke, wes yuk. Nah, lupa kok double. So, akhirnya aku pakai bikin lagi setelah sekian lama. Oh iya, gak apa-apa. Enak gitu gak apa-apa, silakan. Oh iya. Gak apa-apa. Masih kedengeran enggak? Kedengeran enggak? Siapa namanya? Erik, Feli. Aman. Oke, aman. Ya, sama aman biar noise. Nanti selesai. Nah, so hari ini tolong. Oke, hari ini The Temple of Holy Spirit. Wah, ini masih pre untuk minggu depan ya. Minggu depan baru kita guide-guidean. Minggu ini kita santai aja, lebih relax. Kita lebih relax, kita lebih tenang ya. Jangan sampai kita komsel itu cuma ngejar sensasi. Kalau nggak ada sensasinya artinya komselnya gagal. Jangan sampai ya. Gak harus kita setiap hari minggu harus kayak heboh, gak perlu. Ada seri pengajaran, ada seri kita ada something. Gak apa-apa ya, kamu yakin? Oh iya, tengeng ya bun. Serasa Yesus dan murid-muridnya lagi, Yesusnya lagi duduk di batu, ya. Serasa kan semua ini di bawah ya, semua ini di bawah. Jadi ngerasa kayak saya seperti Yesus lagi ngomong di pinggir laut gitu ya. Tapi kalau kalian yakin ngomong tentang itu ya, sambil kita tunggu catatannya. Ngomong tentang itu, kalian pernah yakin nggak? Pernah ngerti nggak sih? Kenapa Yesus tuh kalau ngomong di bukit tuh semuanya kedengaran, bahkan nggak ada megafon dan suara Yesus nggak keras. Maksudnya sekeras apa sih kayak gitu kan? Oh ini ya. Oke, thank you. Oke, sekeras apa sih? Ternyata Yesus itu mengambil di mana posisi itu yang kalau dia ngomong itu memang seperti semacam tanda kutip menggema kayak gitu, yang keras. Yesus tuh tahu posisi mana dia itu harus ngomong kayak gitu. Dan memang itu aku lupa nama sebutan posisi ini. Itu ada posisi yang dia ngerti banget. Itu pusat dia itu ngomong. Jadi ya khotbah di bukit itu, kalian tahu bukit ya. Bukit itu kan enggak tiba-tiba cuman kayak cuman satu orang dua orang di situ. Itu ada ribuan orang. Kenapa mereka semua dengar? Karena posisinya Yesus pas ngomong itu pas. Jadi dia itu bisa mantulnya ini pas gitu. Nah, aku nama posisinya lupa. Ya, jadi aku jadi ngerasa jadi seperti Yesus kayak gini rasa Yesus ya. Oke, gak bercanda ya. Jadi The Temple of Holy Spirit. Nah, di chat juga kalau kalian sering tau denger The Temple of Holy Spirit gitu ya, bait Allah. Ada yang cuman makainya separuh kata, ada yang disalahgunakan gitu kan. Nah, The Temple of Holy Spirit itu maksudnya kayak gimana coba? Bait Allah Roh Kudus itu seperti apa? Atau bait Roh Kudus gitu seperti itu, bait Allah seperti apa dalam hati kita ya, bukan yang bangunan kayak gitu. Arti dari bait Allah Roh Kudus itu seperti apa? Yang di offline chat, yang di online chat. Kalau offline chat ya apa caranya? Yang di offline bait Allah Roh Kudus kayak gimana bait Allah Roh Kudus? Ya seperti lagi murid, ya gimana ya? Aduh gak enak juga ternyata. Itu sungkan, aku mau gini sungkan sampean. Sungkan, aku ngerasa sungkan banget. Ayo yang di chat, di online chat, ayo yang di offline, bait Allah Roh Kudus seperti apa? Gitu. Ya kalian sering ngomong kita tubuh adalah bait Allah Roh Kudus. Tapi kegunaannya buat apa ya istilah itu ya? Jadi tentu tujuannya apa coba? Yang di online, offline, ayo Ben.
Ya, maksud dari itu apa? Dan kegunaannya apa? Terus balik. Yang di online ayo. Ayo di online. Ya. Aku sering ngomong gitu begitu bait Allah Roh Kudus. Wah, tapi gak tahu maknanya. Kadang tuh heran orang-orang tuh main telan-telan aja. Yang di online juga sama yuk. Mana yang online? Erik. Bait Allah Roh Kudus seperti apa? Roh Kudus, Roh yang Kudus. Apa? Omongan apa itu? Ngisi-ngisi nih. Oke. Hehe. Oke, ngeliatnya begitu banget video. Oke, sambil aku kasih pikir 5 menit. So, ada sedikit info ya. Mungkin kayak Devil lagi kapan hari membuat ini sebuah sistem FU ya. Gimana ada per F1 ada orang-orang yang akan nge-follow up kalian secara masif gitu. Maksudnya secara intens gitu ya. Tapi ngelihat dari situ akhirnya ada jenjang sosial ya. Kayak gitu ya. Ada maksudnya akhirnya ada jenjang antara yang di FU, nah di FU yang di FU si ini lebih gini, di FU si ini begini, timbullah iri satu dengan yang lain. Sehingga untuk Komsel rasanya belum perlu ada FU ya. Jadi kalau ada yang ngechat kalian ya anggaplah itu sebagai teman. Kayak gitu. Jadi aku mau budayain kita di Devil itu saling FU. Kalau misalnya kalian ada orang baru, boleh disampah, boleh ditanya-tanyai, about the problems gitu. Jadi kita semua itu punya tanggung jawab. Jangan sampai, soalnya aku ngeliat ada kejenjangan sosial di sini. Kayak misalnya Feli, Griska tuh yang pakai FU loh. Akhirnya mereka ini tersorot lebih gitu. Nah akhirnya termuncullah leader dalam leader. Itu yang aku gak mau. Kayak gitu. Nanti suatu saat ada grup-grup sendiri, tambah repot. So ya per FU ini tak batalin. Jadi kita gak ada lagi yang FU. Semua tetap terpusat ke kuku rohani kayak gitu. Jadi cuma satu kuku rohani, satu leader, satu kuku rohani kayak gitu. Kayak gitu. Soalnya kalau ada leader dalam leader yang FU lagi, akhirnya leader besarnya tidak terkutik kayak gitu ya. Jadi kayak rasanya kayak, loh kok jadi ngerasa kayak, loh kok cuman pokoknya aku di bawah Feli gitu. Aku pokoknya di bawah Chris gitu. Ya udah more dari ini aku kayak, mikir-mikir, wah aku salah buat sistem, aku bertobat di hadapan Tuhan gitu ya. Jadi kayak kurang tepat sistemnya. Ya mungkin belum saatnya juga, belum tepat juga. Jadi aku berharap semuanya terpusat di grup. Aku ajak kalian, ayo kita sama saling FU di grup. Kayak gitu. Ya, jadi iya rusak kan betul. Iya dilem toh. Nah jadi aku berharap di grup kalian lebih aktif di situ. Percaya lebih enak di grup. Asalkan kalian tetap santai, pokoknya nggak kurang ajar tak delete gitu aja. Nah jadi kayak kenapa Anda Hajin harus begini? Anda mau selurutan. Itu. Oke, ada kayak Joce Hajin, kayak selurutan Hajin gitu ya. Jadi bikin main terbum. Oke, nah jadi itu ya. Jadi aku berharap kalian ngerti kayak jangan sampai ada ngerasa jenjang sosial kok ngerasa kayak wah aku anak isi ini, aku anak isi ini. Akhirnya ada label demi label kok nggak menyatu gitu. Jadi kayak wis selesaikan masalah FU per FU ini. Kalian tetap jadi kalian tetap semua di Devil, semua di bawah tanganku ya, di kaki kanganku gitu kan. Jadi jangan merasa kayak aku di bawahnya ini, di bawahnya. Akhirnya ngerasa kayak aduh kok rasanya ada jenjang-jenjang sosial kayak gitu. Jadi kayak bener-bener pure aku berharap yang kalau ada yang nge-FU kalian, chat kalian ya itu anggap teman aja. Kayak gitu. Ya, jadi aku berdoa kalian yang jadi jangan akhirnya aku ngerasa ada senioritas di sini kayak gitu loh. Jadi mau nggak mau nanti kok ya kalian sadar diri lah kalau ada orang masuk ya kita FO tanyai buat nyaman, didorong masuk grup, diajak di samen kayak gitu ya, lebih asik kok guys. Dulu pada masanya pas online apalagi itu lebih asik lagi. Jadi ternyata kalau grupnya rame, grupnya itu sering ngobrol itu lebih asik kayak gitu. Mungkin kalau kalian bisa tunjukin kapan-kapan atau siapa yang grupnya itu rate-nya ini per 1 menit kamu ke toilet 300 chat sungguhan. Dan sampai aku nge-scroll gini. Aku sing admin dulu itu sampai kayak ngomong apa sih ini? Kalau promosi di delete gitu. Kalau masih ngomong coro delete gitu. Gitu aja. Ya, tapi itu kemasan kita. Jadi aku mengembalikan itu kembali ke grup itu bebas tapi juga tetap terbatas kayak gitu. Jadi maksudnya ada aturannya kayak gitu.
Tapi selama nggak sampai aturan ya bebas kalian mau ngapain. Kayak gitu ya. So jangan takut di grup juga ya. Oke. Tapi ya jangan nge-smash ya. Maksudnya yang mengayomi lah kalau di grup itu ya. Jangan ngomong-ngomong di smash, di skakmat. Ngomong di skakmat kayak gitu kan ya. Nah, nggak boleh ya. Kita harus saling mengayominya. Oke, jadi hari ini kita ngomong The Temple of Holy Spirit. Tadi ada yang ngomong seperti, kamu ngomong apa? Tadi kamu apa? Yang ngomong. Jangan kekerasan. Yuk. Salah menurutnya Roh Kudus. Ini biar dengar maksudnya di sini. Roh Kudus dalam hati kita, tubuh kita. Oke, sut gitu ya. Terus roh masuknya kepleset, itu jatuh gitu ya. Langsung ketemu Roh Kudus beneran. Oke, jangan amin dulu, sabar. Oke. Nah, jadi The Temple of Holy Spirit. Ini nggak bisa lah saya Evelyn buka ayat ya. Mungkin ada yang buka ayat dong. Siapa? Sembarang pakai mic ini. Pakai mic itu. Jangan kelamaan dong. Ngetiknya. Ada. Nggak usah ini ada nih. Pakai HP-mu ya? Bisa. Oke, bantuin aku ngomongnya. Meskipun suaramu kecil mini, tapi nggak apa-apa. Itu cukup. Coba. Tes dengar nggak suaranya? Mantul. Halo. Dengar suaraku? Dengar suaraku? Masuk. Nah, The Temple of Holy Spirit gitu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Temple of Holy Spirit ini jadi bahan yang seringkali disalahgunakan, bukan disalahgunakan sih, tapi seringkali dipergunakan untuk banyak hal yang mungkin juga bukan hal yang paling tepat kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi aku selalu pingin untuk kalian ngerti bahwa ayat itu juga bukan hanya ngomong tentang kesehatan. Seringkali The Temple of Holy Spirit selalu diomong dengan kesehatan. Ini juga ya iya benar, itu benar. Kayak gitu. Dan ini sayangnya ditembakkan ke orang perokok. Kayak gitu. Dan apakah benar? Iya nggak salah, cuma tidak tepat gitu. Jadi seringkali kita ngomong kayak, perokok datang dia nge-vape gitu ya misalnya. Terus, The Temple Holy Spirit lu rusak kayak gitu. Iya, memang benar gitu. Tapi lebih tepatnya dia merusak yang sekeliling gitu kan, bukan tempelnya gitu kan. Karena yang perokok lebih minim dapat resikonya kayak gitu loh. Gitu. Lalu aku kok nge-vape itu asapnya lebih banyak keluar gitu ya kayak. Gitu kan. Terus aku pernah dapat tuh yang nge-vape itu yang baunya itu ini obat pel. Gak tahu mirip obat pel gitu. Nah, jadi Temple of itu tidak sesimpel itu, tapi tidak salah. Tapi nggak bisa cuma ditembakkan ke ya orang perokok atau misalnya orang-orang yang seks misalnya, nggak cuma itu toh. Jadi contoh kita nggak bisa jaga makanan, ya itu The Temple of the Spirit juga rusak. Kayak gitu loh. Jadi maksudku ya kalau kalian mau tembakkan ke orang lain, ya tembakkan ke diri sendiri. Kayak gitu. Karena The Temple of the Spirit itu bukan ngomong tentang cuma jasmani. Kayak gitu. Seringkali jasmani jasmani kan gitu. Tapi enggak. Temple of the Spirit itu ngomong juga tentang spiritual. Kayak gitu, ngomong tentang hal rohaninya kayak gitu. Yang lebih penting adalah yang rohani. Tujuan utama kita dijadikan bait Allah bukan untuk dijaga dan nggak boleh dirusak. Bukan itu tujuan utamanya. Kayak gitu. Tujuan utamanya itu ketika Yesus mau naik. Kayak gitu. Itu tujuan utama Roh Kudus itu. Jadi bait Allah itu cuma tempat yang kita jaga. Gitu. Bukan sebagai berhala untuk kita seakan-akan kayak kita nggak boleh rusak. Kita nggak boleh. Tapi esensinya hilang. Esensi dari bait Roh Kudus cuma harus dijaga, nggak boleh rusak. Seperti barang yang kita kasih kamu, nggak boleh dirusak, diduding, kamu nge-vape, kamu ngerokok, kamu free sex, kamu narkoba. Esensinya hilang, kayak gitu. Dan inilah yang kesukaan iblis dimana itu mengedit gitu, sehingga esensi dari bait Roh Kudus nggak tahu. Bahkan sampai kalau kalian tanya kepenuhan Roh Kudus saja nggak tahu. Padahal ujung dari bait Roh Kudus adalah kepenuhan Roh Kudus setiap hari, kayak gitu. Hilang, esensi itu hilang. Pokoknya ditutup, pokoknya jangan, boleh, tidak. Makanya banyak orang ngomong gini, lu nge-vape boleh enggak ya, rokok boleh enggak ya, tato boleh enggak ya. Kemarin ada tato ada pastor ya, sekarang saya mengundurkan diri katanya. Sudah yang bertato sudah ngundurin diri. Ya orang ngomong, bertato boleh enggak? Kalau misalnya kasus yang kayak kemarin contohnya yang bisa dibaca sandungan ya mendingan tak hapus tatonya. Kayak gitu. Bukan tentang boleh enggak boleh. Kayak gitu loh. Tapi esensinya ini lah apa? Kayak gitu. Why-nya ini loh kenapa?
Ada 2 angle gitu nih aku di sini. Aku ngeliat 2 angle di situ. Oke, nah jadi esensinya gitu. Kalau kita harus lihat apa sih esensi dari Allah Roh Kudus? Apa yang kita tuduhkan ke orang lain, apakah itu benar kayak gitu? Apakah dengan kita tidak saat teduh, kita nggak bangun bait Allah Roh Kudus ini? Nah kita harus tahu dulu fungsi bait Allah Roh Kudus buat apa kira-kira di zaman Perjanjian Lama. Fungsi bait Allah Roh Kudus buat apa? Apa kira-kira? Duh, kok nggak tahu? Duh, nggak tahu? Nggak tahu? Ada ngomong bait Allah nggak tahu? Ya, bait Allah Roh Kudus ya bait Allah ya gereja. Kayak gitu. Apa kan Tuhan Yesus preaching di depan gereja tuh. Kan kok gak tahu gitu bait Allah gitu loh. Ya karena kayak kita cuma makan omongan pendeta gitu doang. Tapi gak ngerti sebenarnya apa. Pokoknya tubuh bait Allah apa gak tahu. Ya makanya kenapa kok kamu liburan gak ke gereja salah enggak? Ya enggak, itu kamu adalah gereja. Kayak gitu loh. Kayak gitu. Gitu loh. Dan Roh Kudus melayang-layang di dalam gereja termasuk melayang-layang di hati kita. Kayak gitu. Bapak itu pusatnya, Yesus itu yang gerejanya itu kayak gitu. Ibarat kepala dari gereja itu, Roh Kudus yang melayang di dalamnya. Kayak gitu. Itulah kenapa Allah tiga pribadi. Enggak sampai situ pengajaran yang lain ya. Enggak cukup waktunya. Udah jam 9 ternyata. Aduh kasihan nih. Aku mikirin kamu ya. Oke. STS. Ya teka, cuman kan takut keben kamu. Aku takut bapaknya kan ya namanya cewek ya. Nah jadi kayak jadi gereja adalah gereja. Jadi fungsi dari gereja apa? Ya kita harus bangun atmosfernya di sana. Kita harus bangun. Ya kan kayak kita kan semakin ngerti bait Allah Roh Kudus kalau kita sudah ngerti bahwa kita adalah gereja kayak gitu. Jadi di saat kita ngerti bahwa kita nggak mungkin ngerusak bangunan gerejanya kita sendiri gitu loh. Gitu. Nah itu fungsinya. Tapi bukan itu esensinya. Esensinya adalah Roh Kudus di situ enggak, hadirat Allah di situ enggak kayak gitu. Jadi setiap hari kita harusnya minta Roh Kudus penuhi aku dengan hadiratmu. Kayak gitu. Kita harus tahu esensinya bahwa Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Coba Kisah Para Rasul 1. Disinilah semuanya fungsi kita ngerti bahwa kenapa kita dijadikan bait Allah Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke enak sekali. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke sampai salpok. Buka yang konteksnya aja semua itu. Yang konteks, klikin konteks. Oke, Kisah Para Rasul 1 kecil sekali. Gede apa ini? Kontrol plus. Enggak masuk. Ini. Atas. Kalau pakai dari sini ya share ini. Oke, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke 4. Ayat keempat. Ayo, itu perikopnya Roh Kudus dijanjikan. Ayo, ayat yang keempat. Kamu baca Ben, ngomong kamu deket situ. Tolong, kamu kasihan pilek. Oke. Masuk enggak suara Ruben? Iya besar loh. Masuk enggak? Hah? Apa? Satu. Lupa. Ya ini toh. Udah ya ini. Coba. Tos. Oh gitu. Bisa. Masuk enggak suara Ruben guys? Masuk ya. Ambil makan. Oke. Masuk enggak? Yes masuk. Oke lanjut yuk. Ayat keempat. Ayat keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripada aku. Lanjut. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di situ Yesus tuh melarang, kamu jangan kemana-mana dulu, kamu ke Yerusalem lagi ya, kayak gitu. Nah, kamu ke Yerusalem lagi, Tuhan Yesus tuh melarang gitu, bahwa kamu jangan kemana-mana. Loh, kalau kita lihat Kisah Para Rasul ini adalah lanjutan daripada Injil. Namanya Kisah Para Rasul. Kisahnya para rasul setelah Yesus naik. Kayak gitu. Jadi
bagaimana makanya kenapa di sini lebih banyak dijelaskan tentang Roh Kudus. Karena disinilah peran Roh Kudus akan dinyatakan. Makanya orang-orang yang nggak masuk di otak itu ngomong bahwa ya kenapa Roh Kudus cuma dikisahkan di kisah para rasul. Ya karena memang disitulah pertama murid-murid awal yang terima Roh Kudus, yang jor-joran, yang ke bawah-bawahnya bisa pudar. Loh, tapi hari ini kalau kita ngomong bahwa apakah cuma di kisah para rasul dicatat? Enggak, gereja Efesus dicatat bahwa dia itu penuh dengan karunia Roh Kudus lebih banyak daripada yang murid-muridnya lakukan. Setiap hari, sakit sekali kepalanya, cekak. Nah, setiap hari terjadi mujizat, kelepasan, kesembuhan, semua di gereja Efesus. Ya gitu. Jadi harus kita ngomong bahwa karunia Roh Kudus cuma ada di kisah para rasul, salah. Gereja Efesus terlalu barbar malahan sampai diatur sama Paulus. Ya gitu. Saking barbarnya pakai kuasa Roh Kudus. Itu mungkin ke Indomaret rasanya pada saat itu jadi kayak misalnya nggak ada uang dia tumpang tangan terus dompetnya untuk WEB. Nah, saking karunia Roh Kudusnya memang kenceng di situ sampai berbahasa roh pun diatur. Ya gitu. Karena mungkin terlalu sering dipakai. Nah, jadi maksudnya hari ini kita ngomong bahwa kita ngerti bahwa ya para rasul ini kalau tahu kita kisahnya ya, dia itu pernah dihembusi kuasa dari Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan terbukti ampuh termasuk Yudas juga bisa mengusir setan. Ya gitu. Nah, tapi kenapa Yesus cegah? Anehnya kan gitu. Yesus terus ngomong. Jadi Yesus ini bangkit untuk menunjukkan bahwa dirinya itu benar-benar bangkit gitu kan ke banyak orang selama 40 hari. Tapi nggak ada roh bergentayangan ya. Ini cuma khusus Yesus doang kayak gitu ya. Karena ya Yesus menunjukkan bahwa dia bangkit kayak gitu. Nah, tapi hari ini kita ngomong bahwa kenapa Yesus larang gitu di Yerusalem. Karena nggak itu bandel murid-muridnya. Karena ada sesuatu yang harus Tuhan kasih dulu ke mereka supaya mereka bisa menjadi lanjutan dari yang akan dia ngomong nanti di perikop berikutnya. Jadi memang Tuhan harus bilang tungguin sih, jangan kemana-mana, tungguin sih. Karena pada saat itu murid-muridnya tetap punya sifat yang sama, sifat yang banyak gagalnya. Kayak Petrus pengecut, itu tetap ada. Kayak gitu. Mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Nah, kalau kita baca di ayat berikutnya, nanti di situ akan Tuhan kasih message, kenapa harus nunggu? Dan apa yang akan dia terima ketika dia nunggu. Ayo bacain lanjut. Wah, masih makan nih. Ya, coba baca dulu. Lanjutin, Nis. Walah, pancet aja kamu ikut. Gak apa-apa, Ruben damar itu. Lanjut, ayat ke berapa? Lanjut, Halo, tes. Masuk. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi Yesus tuh berkali-kali Yerusalem dulu. Tapi sebelum ini dulu ngomong, kalau kita lihat dibacain terakhir yang sebelum ayat ini ya, itu udah begini. Yohanes membaptis kamu atas air. Tapi kamu tunggu harus dibaptis Roh Kudus dulu. Kayak gitu. Untuk apa? Ketika Roh Kudus turun, kamu akan mendapat kuasa. Kata kuasa, kalau kita lihat dari bahasa aslinya, itu dia kan ngomong tentang dinamos. Kalau bahasa aslinya dunamis. Kayak gitu ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya dinamit. Artinya ada ledakan dalam itu. Jadi bukan para rasul Yesus itu meragukan. Tapi ini janjinya Tuhan. Ini memang janjinya Tuhan dan ini faithfulnya Tuhan. Bagaimana juga ngomong tentang kesetiaannya Tuhan gitu. Untuk aku ngomong bahwa aku menyertai kau hingga akhir zaman. Caranya adalah ini. Tuhan mengirimkan Parakletos. Kayak gitu. Yaitu Roh Kudusnya. Karena para rasul itu tidak bisa berjalan sendiri. Setiap rasul yang di sana, ke-12 itu yang digantikan dengan Matias. Kayak gitu. Nah, itu kan punya misinya masing-masing. Kayak gitu. Jadi nggak ada yang ngomong, oh rasul ini paling besar. Nggak ada. Mereka punya masing-masing. Ada yang ke Asia, ada yang nggak boleh ke Asia dulu. Ada yang khusus untuk bangsa non-Yahudi. Ada. Kayak gitu. Ada yang kayak Petrus bisa banyak bahasa contohnya. Contoh misalnya kayak Paulus gitu banyak bahasa kayak gitu. Dia dipakai banyak hal dan dia lebih disanjung tinggi. Gitu.
Dan dia menulis lebih banyak daripada Petrus. Kayak gitu. Jadi maksudnya, tapi ada juga misalnya kayak Paulus lebih ke arah mana. Jadi setiap orang itu selalu punya, kayak gitu. Setiap orang selalu punya masing-masing job desk-nya. Makanya Roh Kudus bilang, hari ini Tuhan bilang, ya jangan pergi dulu dari Yerusalem. Karena disitulah titik awalnya digemakan. Ini ngomong apa? Jangan pergi mana-mana, jangan berpencar dulu. Bersatulah memintalah sesuatu di satu tempat, yaitu namanya upper room. Kayak gitu. Nah kalau kalian baca nanti di bawah ada cerita di mana mereka bersama-sama minta gitu. Jadi memang dia ngomong apa? Startnya Yerusalem. Makanya dimulai dari Yerusalem sampai apa tadi? Aduh, gak ketok. Saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria. Jadi yang mulai yang terkecil dulu, dimulai kamu berada dulu. Baru mulai luas lagi sampai ke ujung bumi. Kayak gitu. Gak usah molok-molok, kalian kok pengen memenangkan jiwa itu ke arah kayak, yaudah, dari Afrika, aku dipanggil Tuhan Afrika, mati kamu disantet. Kayak gitu loh, ngerti mas? Di sana penuh dengan ilmu hitam, kayak gitu. Aku pengen ke Papua, wah, aku pengen ke suku Dayak, wah, mati kamu. Kayak gitu loh maksudnya. Kok bukan kapasitasnya, bukan, kayak gitu loh. Kayak gitu. Tapi menangkan dulu dan muridkan di sana. Nah nanti dari muridmu kan terus memuridkan. Muridmu kan memuridkan lagi. Sampai ke Yerusalem. Sampai ke Yudea dan Samaria. Sampai ke ujung bumi. Sampai detik ini. Ini kesetiaan dari para rasul. Kayak gitu. Yang dulu kalau kalian tahu kitabnya harus disalin. Kayak gitu. Bukan dibagiin toh. Tapi disalin dibagiin. Jadi bukan difotokopi. Tidak ada fotokopi zaman itu. Gitu ya. Jadi hari ini aku ngomong bahwa. Hari ini kita ngomong butuh parakletos. Kenapa? Contoh kayak Filipus gak mungkin bisa kalau gak ada. Ya gitu, Filipus gak akan bisa kalau gak ada Roh Kudus, gak akan bisa. Yang namanya tahu bahwa Sida-Sida ini lagi butuh bantuan. Dan Filipus gak akan bisa tiba-tiba langsung pindah tempat gitu. Ke tempat yang lain yang dibutuhkan. Gitu. Gak bisa tanpa Roh Kudus. Yesus pun di dunia ini, kalau kalian tahu, ketika dia masuk ke padang gurun, itu yang bawa Roh Kudus. Bukan iblis. Seringkali orang ngomong iblis mencobai 3 kali. Loh, salah, sebenarnya highlightnya adalah Roh Kudus sedang mentraining Yesus. Kayak gitu. Karena yang membawa Roh Kudus. Roh itu membawa Yesus masuk ke padang gurun setelah berpuasa. Ketika Yesus balik ke Galilea, kalau gak salah. Dia ditulis gini, kalau di catatan Lukas ya. Kalau gak salah, Lukas atau Markus lupa. Dia penuh dengan Roh Kudus. Kayak gitu, dicatat kayak gitu. Ya memang trainingnya. Kayak gitu. Jadi parakletos atau Roh Kudus ini penting. Kayak gitu, penolong itu kan artinya penolong, penghibur ya. Penolong, penghibur, kayak penolong kayak gitu. Ini penting karena dia nggak bisa jalan sendiri, gitu ya. Gitu. Makanya kenapa? Karena mungkin mereka bisa memberitakan Injil dan mungkin lebih besar, tapi mereka butuh satu superpower. Kayak gitu. Orang bisa berteori, tapi orang yang berjalan dengan kuasa Allah tidak bisa tanpa Roh Kudus. Dan orang itu bisa dapetin teori. Contoh yang sekarang teman-teman kita yang di Reform. Wah, kalian kalah pasti debat Alkitab sama mereka. Aku bisa jamin gitu ya. Kebiasaan ngomong gue sampai Ruben ya. Jadi kebiasaan di sini sekarang. Oke, nah jadi kayak kalian debat sama anak Reform, kalah kalian kayak gitu. Mereka lebih pintar secara kata-kata bahasa asli. Loh itu it's okay. Nah coba kalian yang mungkin yang penyembahan contoh. Wah penyembahan sampai gimana. Coba kalian ke salah satu beberapa GPTI gitu. Wah kalian kalah. Mereka sampai nari-nari, sampai nangis-nangis. Sungguh kalian. Penyembahan open worship itu 15 menit. Ya gitu. Open worship toh. Bayang no. Ya 10-15 menit lah. Kayak gitu. Dan karisma itu punya keuntungannya sendiri. Dari sini punya keuntungannya sendiri kayak gitu. Jadi maksudnya justru bagus gitu ketika ini terjadi. Jadi parakletos itu penting. Kalau hari ini orang yang belum percaya Tuhan itu kadang itu nggak mau dengerin agama. Tapi kalau orang sakit hari ini, siapa yang nggak butuh? Kayak gitu. Kalau hari ini orang yang roh jahat itu bisa membawa penyakit. Ya, gitu. Hari ini kalau dikuasai sama roh sakit penyakit, nggak bisa sembuh meskipun cuma demam. Kayak gitu loh. Siapa yang akan membantu mereka? Kayak gitu. Nah, orang-orang yang berjalan dengan aliran karismata, kayak gitu, karis gitu kan. Disitulah dia akan memenangkan jiwa. Jadi sebenarnya justru malah kita nggak boleh mendebat orang sing reform, tak pergi GKI, nggak perlu kita urusi. Itu sahabat kita gitu loh.
Jadi mereka itu memenangkan dalam jalur teori gitu loh. Apologet kalau orang karismatik kalah be. Ibaratnya kayak gitu. Karena kalau kamu lihat yang di YouTube pasti banyak orang reform. Atau orang protestan gitu kan. Kenapa? Karena ya memang bidangnya kayak gitu loh. Nah jadi kalau kita di bidangnya di mana Roh Kudus di mana Roh Kudus itu tanda kutip Pentakosta kedua gitu kan pada saat itu ya. Dan mari kita mau Pentakosta ketiga kayak gitu. Ya Tuhan akan barbar, semakin Roh Kudus akan barbar sebelum Roh Kudus ditarik kayak gitu. Nah ini masalah doktrin lain kita nggak perlu bahas. Tapi hari ini Parakletos itu penting buat kita melayani. Hari ini kalian ngomong, oh aku ini cuma pelajar Aku Mbak Ruben ketika di CW, duduk-duduk ada ayai tanya, kamu gereja mana? Gara-gara aku cuma doain DE. Kayak gitu loh. Dan itu sebenarnya kita gak setting. Gitu ya, aku pengen doain ayai kan gitu. Ngomong pas ini. Tiba-tiba ayai datang gitu, gereja mana? Gitu. Atau yang kedua, aku lagi di kampus, duduk-duduk, lagi tiduran, tiba-tiba diajak debat agama. Nah sekarang kalian mau ngomong apa? Kayak gitu loh. Kayak misalnya, itu yang debat itu berapa orang ya? 3 orang ya. Kayak gitu loh. 3 orang. 1 orangnya susah. Kayak gitu. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan ini? Si jawab sih muter. Nggak bisa. Tuhan itu jahat. Tuhan nggak adil. Pikir kok Tuhan adil kok bisa mati. Udah pikir kok gitu gampangannya. Kayak gitu loh. Jadi maksudnya hari ini kita ngomong bahwa ya udah aku jadi orang Kristen biasa aja. Nanggung sih. Gak usah sekalian. Kayak gitu loh maksudnya. Gitu. Karena kita nggak bisa percaya Yesus tanpa dibaptis Roh Kudus dan tanpa kita nggak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau kita ngerasa bahwa Roh Kudus tuh apa? Ya pribadi ketiga gitu loh. Dia ada nggak dalam diri kita? Ada. Jangan ada yang mau ngomong jangan berpikir kayak Roh Kudus itu baru setengah. Wah begitu ada dulu ya. Wah size-nya masih kecil dari kita. Wah gitu. Maksudnya baru belum menguasai asik. Masih size-nya masih separuh gitu. Enggak, itu seperti gelas yang benar-benar full. Kayak gitu loh. Jadi yang benar-benar botol itu isinya air semua. Kayak gitu loh. Gak ada masih terisi 1/4 gitu. Karena baru dikasih tok gitu misalnya. Belum sampai berkembang biak. Tanda kutip kayak gitu lah ya. Belum menguasai. Gak ada. Roh Kudus itu pribadi soalnya. Ini kita harus tahu. Ini sedikit kita pengajaran dikit ya. Minggu depan baru kita barbarnya. Jadi kayak... Jadi kita gak bisa ngomong gitu. Kalau kita ngomong hari ini aku beli saham. Wah aku hari ini pengen lebih beli saham gitu ya. Udah besar soalnya. Harus pikir duit. Nah jadi kayak saham gitu ya saham. Kalau saham tuh bisa kalian beli 1 lot. 1 lot itu cuma 0,0001% kalian memiliki perusahaan itu. Tapi kalian gak bisa memiliki kan. Kayak gitu. Kalian gak bisa ngomong bahwa ya aku bisa ngomong aku pemilik. Tapi kamu belum bisa memiliki atau menguasai dari perusahaan itu. Toh. Kalian coba datang ke BCA dan berkata, aku pemilik saham 0,0001%. Wah, ditepak kok sampai satpam. Dijejek we, keluar kamu. Aku 0,002. Repot ya kan. Plot twistnya tuh satpam juga main saham. Dia menguasai BCA gitu ya. Jadi maksudnya enggak gitulah, kayak gitu loh. Nah, jadi Roh Kudus tuh utuh di dalam. Arti kata di dalam tuh ya sudah utuh. Ya gitu. Ya kita di dalam rumah enggak mungkin badan kita masih separuh kalau kita pribadi. Nak sano lah satu nih panas satu nih dingin gitu kan. Dan aku dimuntahkan gitu kan. Nah, jadi kayak makasih. Oke. Tapi kata di dalam itu selalu ada. Setiap kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan itu kita sudah Roh Kudus sudah di dalam. Tapi kenapa Tuhan harus ngomong kata ketika Roh Kudus turun atasmu kayak gitu. Bukan Roh Kudus memenuhimu kayak gitu. Karena kata di atas itu ngomong tentang bagaimana aku bisa menguasai kamu. Kayak gitu. Bagaimana Roh Kudus ngambil kontrol atas hidupmu. Gitu. Arti kata menguasai itu ya benar-benar kamu punya kendali atas itu. Ini milikku. Kayak gitu. Tak materaikan gitu. Tak kuasai. Ya kok kalian misalnya sudah beli saham 100%. Masa sih kalian datang gak disembah-sembah gini. Pasti kan kayak selamat pagi gitu. Kalau gak nggak dipecat gitu kan. Nah jadi maksudnya hari ini kayak saham itu sebenarnya ibaratnya seperti saham. Jadi kalau hari ini kita ngomong bahwa Roh Kudus turun atas kita, memenuhi kita, ya artinya dia take control atas hidup kita. Aku buka, gambarku. Nanti terakhir aja. Nah, nanti aku berikan penjelasan sedikit gambaran dari dipenuhi Roh Kudus seperti apa. Dari kartun, gak tahu kenapa kartun ini buat Kristen be. Jadi mungkin kok kelihatan gitu ya. Nah jadi kata
dipenuhi Roh Kudus itu ngomong tentang bagaimana Roh Kudus yang memenuhi kita, Roh Kudus yang ya menjadi, aku ngomong gini ya, gampang nih gini. Oh, ini cuman penggambaran biar lebih gampang. Tapi jangan sampai di orang lain kayak kalian gembar-gemborkan itu karena belum tentu orang agree dengan itu. Ini untuk kalian sebagai orang-orang yang natival biar lebih gampang. Jadi kalau kita ngomong dipenuhi Roh Kudus seperti apa? Kita menjadi satu sama Roh Kudus, kayak gitu. Kita blend. Kalian tahu air dan minyak ya? Air dan minyak itu terpisah. Tapi mereka dalam satu botol, kayak gitu. Nah kalau di saat kita dipenuhi Roh Kudus, minyak dan air bisa bersatu, kayak gitu. Entah kenapa jadi bersatu aja gitu. Dengan cara apa nggak tahu. Kita nggak tahu ya apa dipenuhi Roh Kudus kan kayak. Ya nggak tahu bagaimana cara. Iya dah. Oh iya, bagaimana caranya itu bisa terjadi kan gitu. Nah jadi dipenuhi Roh Kudus itu hal yang penting kayak gitu. Dan dipenuhi Roh Kudus itu nggak cuma sekali. Itu namanya baptisan Roh Kudus. Tapi dipenuhi Roh Kudus itu setiap hari, setiap waktu kayak gitu. Jadi biasanya kita ketika dipenuhi sama Roh habis tobat terus jalan-jalan agama. Itu sering. Aku pengen tak. Oke, lanjut. Oke. Sudah. Makan donat tadi. Halo. Makan nasi. Habis tuh. Oh ya, bawaan pulang. Sakotai. Halo, sedengar. Oke, nggak tahu sampai mana aku tadi nge-lag. Coba tolong ditulis sampai mana aku tadi. Aku harus cepet nih, belum masuk poin. Sampai mana? Di yang online. Gak ada ya? Oh, gak ada chat? Ayo sampai mana? Oh ya, jadi baptis Roh Kudus itu seperti ketika kita menjadi satu di baptis Roh Kudus kayak ya Roh Kudus memerintah atas hidup kita. Kita seperti kalau buat buka aplikasi, biasanya itu harus alo apa gitu, akses apa. Nah, seperti itulah. Jadi nggak ada penuh itu juga separuh nggak ada ya. Jadi aku baru memberikan separuh hidupku gitu misalnya. Oh bagian ini aku mau dikontrol Roh Kudus. Enggak, tapi kalau kalian lihat sedikit gambaran di penuh Roh Kudus kalian kan ngerti. Tapi tak taruh di akhir aja biar kalian paham ya. Nah jadi di penuh Roh Kudus seperti Roh Kudus ini punya sahamnya itu 100% atas hidup kita. Dia mau ngapa-ngapain bebas. Dia akan send a power, send urapan kayak gitu. Dia akan send semuanya kayak gitu loh. Ya, jadi penting gitu. Jadi baptisan Roh Kudus itu pinjam. Nah, gak ada yang namanya di penuh Roh Kudus itu separuh begini ya, kayak gitu. Nah, jadi kita ngomong bahwa ini full. Baptisan Roh Kudus itu, jadi Roh Kudus itu ada di dalam kita, seperti air di dalam botol, kayak gitu ya. Sudah ada di dalam, tapi belum tentu. Ini kan belum, ini botol loh. Maksudnya botol ini tidak dalam air kondisi sekarang kayak gitu loh. Nah, tapi kalau kita ngomong dipenuhi Roh Kudus, air yang penuh dengan air ini, air yang ada botol yang ada airnya gitu kan, itu ditenggelamkan di dalam kolam. Itu namanya dipenuhi gitu. Jadi dia ada Roh Kudus, tapi dia itu ini ditenggelamkan ke air lagi. Jadi itu membuat kayak, wah dia tenggelam dalam lautan itu. Kayak gitu. Jadi kita dipenuhi gitu.
Jadi bukan hanya di dalam tok, tapi secara kita bisa rasa bahwa kita ini ya kita kayak tenggelam, kita nggak bisa apa-apa udah. Kayak gitu. Biarkan memang Roh Kudus yang berkarya atas itu kita. Kayak gitu. Roh Kudus yang akan pimpin kita, Roh Kudus yang akan tuntun kita. Loh, kenapa harus dipenuhi Roh Kudus? Sering kalian ngomong kan, kenapa baptisan dan penuhi Roh Kudus itu penting? Nah, ini aku rada cepet ya guys, karena waktunya kasihan di Joce. Enggak, jangan ngerasa bersalah, memang sudah malam. Kayak gitu ya. Nah, tambah dicoret kakak. Gitu ya. Tapi sebelum kita ngomong kenapa penting, kita buka dulu ayatnya. Efesus 5 ayat 18. Ini ayat yang juga sering dipakai. Jadi kita nggak bisa ngomong nuduh orang yang cuma nuduh-nuduh toh. Tubuhmu itu bait Allah Roh Kudus. Tapi hidup kita nggak pernah hidup penuh dengan kita nggak penuh dengan hadirat Tuhan. Kita nggak sungguh-sungguh beribadah. Itu ya sama aja kita nge-fake. Tapi ya jangan alasan untuk kita free sex. Kamu aja nggak bisa jaga makan. Itu tak tahu tak giniin kamu. Itu ya. Karena ayat itu nggak bisa dipakai cuma separuh. Kayak gitu. Ya, maksudnya kalau gini. Jadi kok dalam penggenapan firman itu enggak bisa, kadang kita menggenapi apa yang Tuhan mau. Itu enggak bisa separuh. Separuh dulu ya Tuhan kita nego. Separuh lagi itu enggak bisa. Antara kamu benar-benar menggenapi atau masih belajar menggenapi. Pilihannya gitu kan. Kayak gitu. Gak bisa kita ngomong separuh terus langsung kayak oh sudah. Kayak gitu kan enggak boleh. Kayak gitu ya. Jadi sama. Jadi kalau kita gak bisa nuduh orang yang ngerokok dengan pakai ayat itu. Tapi kita juga enggak, oke lah kalau kita just info. Tapi kalau sampai menghakimi, kalau orang itu membales dengan ayat yang sama juga nggak boleh karena dia juga nggak perfect kayak gitu. Jadi aku ngomong dasar ini aku juga bukan orang yang perfect guys. Ya, jadi kita nggak ada yang perfect. Efesus 5:18 dan wah bagus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Kalian tahu orang mabuk ya? Orang mabuk lah terlalu suci hidup. Orang-orang kayak gitu itu memang kebanyakan di rumah. Ruben nggak tahu orang mabuk. Iya, nasi dia tinggal jebak kolong jembatan ya kamu. Enggak sih dia dikunciin di rumah. Enggak ya, orang mabuk itu kayak gimana coba. Pasti dia itu omongan itu ngawur. Gitu, kadang jujur kadang. Saya kadang ngomong bahwa mabuk itu jujur gitu kan. Nah, tapi dia itu bisa melakukan out of controlnya dia. Bahkan ada yang pernah kesaksian ya. Ada yang sampai hampir ngelakuin kegiatan tidak senonoh. Itu aku pernah denger. Gitu. Itu aku denger sendiri bukan dari orang ya. Kayak gitu, maksudnya orang itu cerita kayak gitu. Dan sering kayak gitu. Jadi dia bisa mukul, makanya ada orang mabuk itu dijauhi. Mamaku bisa bilang ada orang mabuk jangan dideketi. Karena dia nggak ngerti, dia mukul aja. Karena apa yang alkohol itu yang menginginkan untuk itu lakukan ya lakukan kayak gitu. Apa yang dipikirannya karena dalam kontrol alkohol, ya dia lakukan. Dia ngerasa itu benar di dalam pikirannya. Kayak gitu. Loh kenapa kok ngerti, kok pernah minum ya? Enggak juga, kayak gitu ya. Kokoku mamaku pernah, kayak gitu ya. Dan alkohol itu enggak dosa ya guys. Ketika kalian tahu aku takarannya, yang nggak boleh itu mabuk. Tapi kalau bisa jangan main api ya, kayak gitu. Jangan pernah main api. Seorang kali main tepi jurang, kan masih belum mabuk. Itu main tepi jurang nggak boleh ya, kayak gitu. Kalau nggak usah, ya, maksudnya Tuhan kasih larangan, ya, tapi jangan deketi ya. Oke, jadi ngomong ini, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, gitu ya. Nah jadi kata Tuhan itu ngomong highlightnya penuh dengan Roh Kudus. Bukan lagi cuma dibaptis Roh Kudus, tapi penuh dengan Roh Kudus. Ini ngomong tentang bagaimana kita hidup harus dipenuhi full of Holy Spirit gitu. Bagaimana kita berjalan sampai dikatakan gini misalnya Joci penuh dengan Roh Kudus kayak gitu. Loh, karena orang yang penuh dengan Roh Kudus itu bukan cuma ngomong tentang kuasa supranatural, tapi hidup mereka itu di dalam kontrolnya Roh Kudus seperti orang mabuk. Maka dikompare-nya dengan orang mabuk. Gak mungkin gini loh, gak mungkin Alkitab tuh mengkompar sembarangan. Kalau kalian lihat dalam komperannya Alkitab itu pasti ada maksudnya. Dan hari ini kalau kita ngomong mabuk oleh anggur yang kalau kalian tahu di film-film sampai gepuk-gepuk ngomong sembarangan. Nah kalau kita dipenuhi Roh Kudus itu kebalikan nih. Bagaimana ketika kita dipenuhi sama Roh Kudus kita bisa ngerti apa yang Tuhan mau. Kita bisa tahu apa sing orang lain gak tahu. Kita bisa ngerti ngomong yang tiba-tiba berhikmat. Kita bisa berjalan dengan kuasa apa lagi? Kita berjalan dengan kuasa apa lagi? Kita sharing dikit orangnya rebah misalnya gitu. Kita sharing dikit, kita doain dikit orangnya nangis. Nah itu mabuk oleh Roh Kudus. Aku sering ngomong gitu, mabuk oleh Roh Kudus kayak gitu. Atau biasanya ngomong dipenuhi sama Roh Kudus.
Itu absen enggak? Itu bisa enggak dilakuin semua orang? Bisa. Karena ini omongan di mana Efesus ini bukan ngomong ke dirinya sendiri. Ya gitu, gak apa-apa toh. Lurusin aja toh. Gak apa-apa mau diapain. Oke. Nah jadi mabuk dipenuhi Roh Kudus itu harus setiap orang. Mau kalian pelajar, mau kalian ibu rumah tangga. Banyak kok orang ibu rumah tangga itu kalau di gereja aku cuma lihat kayak, banyak orang, kata aku dapat kesaksian kayak dari satu orang ke satu orang yang mungkin mungkin kayak ibu-ibu yang di pasar Madura tahu ya, orang-orang pasar kan biasanya yang pakai sarang gini-gini yang jaring-jaring gitu. Nah dari satu orang diselamatin, satu orang lagi diselamatin kayak gitu. Ya cuma mereka nggak punya kuasa apa-apa, tapi dia ngerti bahwa ya dia diselamatin gitu loh, dan dia pingin untuk bersaksi kayak gitu. Nah kalau kita lihat dari pencurahan Roh Kudus, yang paling kerasa apa? Kenapa Yesus harus membiarkan Petrus itu, murid-muridnya itu diam di Yerusalem dulu, di upper room. Karena simple, di saat itu di saat mereka dipenuhi Roh Kudus, Petrus yang paling kerasa, dia langsung bangkit, yang awalnya pengecut, dia bangkit. Itu sebuah ledakan dalam hati, bersaksi. Orang-orang yang hidup diselamatkan sama Tuhan, dia ngerasa, apalagi orang-orang yang tanda kutip dipenuhi sama Roh Kudus, itu nggak akan tahan gitu loh untuk do something gitu apa yang Tuhan mau. Maka kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita dijamah Tuhan, terus kita ngerasa kayak hidup kita baru, langsung kita pengen join sama organisasi Kristen. Dan kenapa? Karena kayak ada satu ledakan, dan itu memang ya Roh Kudus berkarya di situ. Dan itulah yang kita bawa terus di dalam default itu. Kita kan terus dalam event kegerakan itu. Kita juga terus berdoa masuk kampus-kampus. Kayak gitu. Jadi hari ini itu sebuah perintah Tuhan. Kayak gitu. Kerinduan Tuhan. Kalau ngomong perintah ini salah lagi gitu ya. Kerinduan Tuhan kayak gitu. Bahwa ya daripada kamu mabuk anggur yang tanda kutip negatif, ambillah kebalikannya. Itu mabuk atau dipenuhi sama Roh Kudus. Kayak gitu. Kenapa penting? Yang pertama adalah dia akan menjadi partner yang luar biasa. Ketika kita dipenuhi sama Roh Kudus itu, kita tuh, ya ini mungkin aku bisa tunjukkan satu gambar dulu. Tolong HP dulu. Nah ini mungkin aku bisa. Kan tolong HP ku. Tolong. Pengen tak cokot aja kamu. Ngawur. Thank you, right? Nah, jadi aku punya satu gambar, semoga kalian kelihatan. Hah? Oh, boleh. Ngawur. Oh, lewat ini aja ya, WA ya? Ada. Oh, tele nggak apa-apa, telemu ya. Nah, ini harusnya kalian nggak asing banget kok, kalian anak 90-an. Gitu ya. 90, 2000, apa? Iya kan 90 2000-an. Nah, jadi tolong dibantu untuk aku nunjukin di share screen satu-satu. Jadi gambaran dipenuhi Roh Kudus itu seperti ini. Ini gambaran kecil, tapi kita gak kelihatan aja. Tapi sebenarnya truly loh guys, kayak gitu juga. Tapi maksudnya kayak gitulah di mana Ares. Ini kita ngomong tentang bagaimana avatar ya. Avatar itu itu namanya avatar state. Gitu ya. Jadi avatar state itu ketika dia memasuki mode, dia itu bersatu dengan, ini salah tapi maksudnya dengan yang roh-roh sebelumnya. Jadi dia itu punya, ketika dia connect, dia jadi penuh dengan kuasa. Kayak gitu. Jadi ketika dia ngomong aku masuk dalam mode state, dia langsung kayak mundur. Nah situ. Oh situ ya. Nah jadi sabar dulu. Nah jadi ketika dipenuhi gitu dia langsung kayak dia langsung kayak bersatu kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi kayak benar-benar dia nyatu. Nah benar seperti gitu. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, di situ tidak ada batas lagi. Di situ semua bisa terjadi. Bahkan ketika dulu di gereja gue pernah doain satu orang tuh jaraknya satu ini lagi mau operasi, satu ini lagi doain. Sembuh kepalanya, itu gak jadi operasi. Kayak gitu loh. Pokoknya masalah kepala dan itu kan serius ya. Pasti harusnya operasi toh. Ya enggak operasi bukti ini. Kayak gitu loh. Gara-gara cuma doa satu korporat. Kayak gitu. Jadi maksudnya hari ini dipenuhi Roh Kudus seperti ini. Kita ini gambar sepele ya. Tapi ketika kita doain orang, kita seperti dalam satu avatar state gitu yang berkata kayak ya aku dengan Roh Kudus nyatu gitu. Dan kuasanya langsung ngalir. Ya seperti itu loh. Tapi bedanya kalau ini kan memilih ya. Kayak aku masuk atau enggak masuk. Apalagi kalau kalian tahu karakter ini tuh susah banget masuk di mode ini. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau kita lihat di serial berikutnya ada yang gampang gitu. Belum sabar. Nah jadi sabar dulu tuh. Nah tunggu apa-apa.
Nah terus bagaimana di avatar berikutnya lebih gampang, dia mau masuk. Ya gitu. Jadi kalau bedanya adalah kalau yang ini susah karena dia itu kayak yang kali ini adalah pilihan, aku masuk baru bisa punya kuasa. Tapi kalau kita selalu tiap hari kayak gitu. Bisa enggak sih kita nyembuhin orang tiap hari? Bisa. Sekarang lagi gembar-gembarnya. Banyak kalian lihat. Mereka turun ke jalan-jalan, ada di TikTok. Kayak gitu. Mungkin kalian nggak follow aja, nggak FYP gitu. Tapi semua mbak-mbak matahari, mbak-mbak apa ditawarin sungguh. Ada yang sakit enggak? Kayak gitu. Jadi kayak, ya itu caranya. Ketika kita masuk dalam avatar state gitu, ngomongnya gitu ya, Roh Kudus state gitu. Kayak gitu. Kita bisa, cuman bedanya kita mau enggak setiap hari diam di dalam state itu. Maksudnya di dalam posisi di mana aku dipenuhi Roh Kudus. Nah, dipenuhi Roh Kudus ya kita menyatu dengan Roh Kudus. Ya sesimpel as that. Nah, tapi kok susah Mas Yan? Itu kan yang masih loh kan kita ini pakai elemen-elemen gitu ya. Wah, susah. Coba next page. Nah, jadi gambarannya ketika kita jalan tuh seperti ini gitu ya. Ini enggak jalan. Nah, oke. Jadi kayak gitu. Namanya God, aku yang paling ngerti ini. Goku God apa gitu. Nah, gitu ya. Jadi kayak tapi ngomong tentang dipenuhi Roh Kudus seperti ada aura seperti itu. Yes, iya memang. Kayak gitu loh, kok dari mana? Ya kita rasa aja gitu loh. Ketika ada atmosfer yang berbeda meskipun orang yang penuh Roh Kudus. Kayak gitu loh. Kayak gitu. Kita ini kayak, kok ngarang, ya terserah. Kayak gitu, percaya terserah kalian kayak gitu. Tapi aku pun percaya kayak ya ketika aku berkarya sama Roh Kudus, aku ngerasa kayak ya ada atmosfer yang berbeda. Aku ngerasa kayak aku lagi penuh dengan kuasa itu kayak gitu loh. Bisa kayak gitu. Atau next page. Kita coba lihat satu gambar lagi. Nah kayak ini yang lebih kelihatan. Dimana kita lebih memancarkan kuasa kayak gitu. Loh iya sungguhan kok kalian lihat di mana. Jadi Roh Kudus seperti api yang terus mengelilingi kita. Kayak gitu. Yang terus kayak ibaratnya. Ini kalau kalian baca sehari-hari dia itu bisa ngeden gitu ibaratnya. Nah ini gampangannya ya ngeden. Terus bas gitu. Iya sungguhan. Itu beda-bedanya dengan kita berdoa. Mungkin kita ini lebay tapi yakin kalau misalnya kita dibukakan mata ketiga gitu lah ya, ngomonglah mata ketiga supernatural kita gitu ya. Bagian supernatural kita kan ngerti bahwa ada something yang berbeda. Kayak gitu. Pasti. Kayak gitu. Karena digambarkan dengan api. Jadi ibaratnya kita itu berjalan kayak ditutupi dengan kubah api. Ya semacam kayak gitu lah. Kayak ini penggambaran doang ya. Kayak gitu. Jadi inilah yang membuat kita ngerti bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sebuah kuasa. Tapi karena ada di itu pribadi. Kayak gitu. Jadi pribadi yang bersatu dengan kita. Kayak gitu. Nah, jadi kita kan sekali ngerti kayak ketika aku ngomong dia adalah penolong kayak gitu. Dia penolong dalam pelayanan kita. Ya iyalah, undi kita tuh langsung tiba-tiba langsung punya kekuatan sayan gitu kan ibaratnya. Punya kekuatan super power yang kita mau masuk Roh Kudus state bisa. Ya kan? Kita ini memang kayak gak nyambung kok. Harus kalian coba. Kayak gitu. Tapi truly ketika aku nyoba, iya maksudnya kayak ada fase di mana aku yakin ada something kuasa dalam diriku kayak gitu. Yang aku rasa bahwa Roh Kudus juga itu namanya urapan kayak gitu. Nah, yang semakin jus-jusnya itu kayak urapannya itu. Jadi bukan Roh Kudus yang berkurang tapi urapannya. Beda. Urapan bisa hilang, bisa. Kita nggak jaga dalam kekudusan. Tapi hari ini kita ngerti bahwa kita jadi dipenuhi dengan api, tapi api itu bisa redup, bisa. Ketika kita nggak mau dipenuhi lagi. Ibaratnya kalau kalian ini ya, kalau kalian mau sampai di mode ini, kalau kalian baca itunya, nonton filmnya, itu harus ngedengar udah lama guys. Gitu. Ngerti ya maksudnya? Berarti ada something proses toh, kayak gitu. Dia bersatu dulu dalam mode tek gitu, baru dia bisa dapat itu. Nah sama, ketika kita setiap hari bangun atmosfer itu, kita seperti ngeden gitu. Wah kita bersatu dengan Roh Kudus, kita bersama. Kalau itu kan kuasa doang. Kalau kita bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang kan tetin, gak usah aneh-aneh duduk. Nah, mau jatuh loh, keselin. Gitu. Nah jadi gitu ya. Jadi kita harus ngerti dulu yang itu ya. Lanjut ya. Yang nang mari. Biar nang mari. Jadi menjadi partner pelayanan yang luar biasa. Jadi katanya itu dunamis ya. Dunamis yang artinya kuasa. Dinamit ledakan. Kayak gitu kan. Power. Kayak gitu. Nah ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita pasti kan berjalan dengan kuasanya juga. Karena kita bersatu kayak tadi, percaya gitu. Kita punya kuasa. Kayak gitu. Nah mungkin kayak ketika misalnya contoh ya. Kita do something, kita doain orang. Kita kan gak punya kuasa apa-apa tuh. Tapi di saat kita mulai doain orang. Boro-boro kita kayak penuh dengan api gitu.
Bisa enggak? Bisa. Kayak gitu. Kita cuma nyanyi misalnya orang tuh sampai rebabar. Bisa-bisa. Gitu loh. Loh, aku kepencet call. Oke. Kepencet diriku sendiri, mantap. Jadi ketika kita doain orang, bisa sampai jatuh, bisa. Sampai orang tuh sampai nangis, bisa. Kayak gitu. Bu kalian misalnya amin 2, amin 3 itu baru jatuh dosa ya bisa. Itu namanya faktor X urapan. Kayak gitu. Tapi ya jagalah tubuh kalian gitu loh, maksudnya sebagai paket Allah kayak gitu. Nah itu efeknya, itu cara menjaganya. Jadi ayat itu bukan dituduhkan, tapi itu cara menjaga urapannya biar terus Roh Kudus bisa melayang-layang di hati kita. Kita memenuhi kita terus ya, kita harus setiap hari bersekutu dengan Roh Kudus. Kalau saat itu kita aja bolong-bolong, ya apa cara Roh Kudus mau pimpin? Kayak gitu, karena aku percaya Roh Kudus yang ketika kita dipenuhi Roh Kudus, tingkat tertinggi dari dipenuhi Roh Kudus itu perubahan hidup. Dia akan bantu kita tuh bertobat lebih cepat. Kayak gitu. Dia kan bantu kita, dia kan keluarkan buah-buah roh, dia kan kerjakan buah-buah roh dalam hidup kita. Kayak gitu. Jadi hari ini ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita kan menjadi partner yang luar biasa. Kayak contohnya Paulus tiba-tiba di stop, kamu jangan masuk Asia. Kayak gitu, kasih mimpi. Wah kan kayak seru gitu loh pelayanannya kayak gitu. Dan aku ketika aku melayani Tuhan juga seru kadang kayak tiba-tiba ditegur, tiba-tiba ngeliat hal yang dahsyat, tiba-tiba ditegur lagi, tiba-tiba ngeliat mujizat. Lu kok setepak, lu kok sesama gitu kan. Ya itu namanya partner pelayanan kayak gitu. Bedanya kalau tadi cuma jas kuasa, kalau ini ada pribadinya. Gitu. Mungkin yang paling gampang kalau kalian lihat coba Naruto ya. Naruto tuh punya satu namanya Kurama. Ini kan cek lah. Di situ kalian kan ngerti itu gambaran lebih besar daripada ketiga-tiganya tadi. Di situ dia a person kayak gitu. Dia kan berbicara di hati kita. Kamu kesini ya. Nah, terus tak aliri kuasa serang kayak gitu. Karena dia udah bersatu gitu loh. Dan ketika kalian kok lihat yang paling terakhir ada namanya Barenmut. Nah di situ kalian kan ngerti di situ bahwa mereka kan bersatu betul-betul. Orang yang bersatu dengan Roh Kudus dia tahu kehendaknya. Apa yang dia mau. Dia tahu oh ini gak boleh. Oh ini gak boleh, ini salah. Kayak gitu. Itu namanya dipenuhi Roh Kudus. Kalau masih dipenuhi Roh Kudus tapi masih enak-enakan dalam hal yang salah. Bukan gak bisa berdosa, aku pun berdosa. Banyak banget setiap hari berdosa. Orang yang gak ngerasa dia berdosa itu pendusta. Kayak gitu. Jadi tapi maksudnya ya kita namanya kehidupan kekudusan progresif bukan Kristen progresif ya. Kekudusan progresif gitu. Jadi ya hidup bertobat bertumbuh gitu. Jadi salah bertobat bertumbuh kayak gitu. Nah, jadi bagaimana yang pertama kita bisa di pelayanan luar biasa. Contohnya Paulus, contohnya Filipus, siapa lagi? Banyak. Petrus. Banyak. Paulus sapu tangannya tok aja. Deh jatuh gitu. Misalnya sapu tangannya dilempar gitu. Wih, sing kena langsung kayak sembuh langsung. Ya gitu ya. Gitu. Terus dia kamu lihat tuh ada sing kesandung. Kamu tahu lihat kok di persenjalan ada yang kesandung ini apa namanya tulangnya Elisa lupa. Kayak gitu. So, ya bener bangkit gitu. Gitu loh. Maksudnya kayak ada aku lupa apa gitu. Pokoknya aduh bangkit orang itu sembuh ya aku lupa. Jadi maksudnya kayak di situ ada pribadi kayak gitu loh. Jadi jangan sampai kita ngerasa bahwa dia partner doang, dia pribadi ketiga yang ada. Cuman just aksesoris kayak gitu. Jadi pasti urapan itu harusnya berguna. Jadi urapan itu apa? Sesimpel as ya tujuannya untuk kamu berguna. Udah gitu, kalau kamu gak berguna urapan itu gak ada. Kayak gitu. Makanya kenapa orang-orang yang jadi Kristen biasa gak akan dapat urapan itu. Urapan itu penting dari mana? Ya buat bisnisnya kita. Maka kadang kita ngomong dong, orang itu kok bisa bisnisnya podo mbak aku kok lebih laris sih ya. Kayak gitu. Ya ada faktor X itu tadi. Yang orang biasanya ngomong hoki. Kayak gitu. Tapi maybe dia dengar dari suara Tuhan pengen kayak gini. Kamu buatnya lokasi ini di sini ya. Kayak gitu. Jadi maksudnya ada faktor X. Cuman kita gak bisa ngomong ya. Maksudnya ya kita gak bisa ngomong itu faktor urapan semua. Kayak gitu. Ya. Jadi yang kedua adalah bagaimana ketika kita dipenuhi Roh Kudus kita bisa memanifestasikan kuasa Allah kayak gitu. Ini yang dicari-cari kaum muda ya. Seneng banget kalau orang-orang lihat, mujizat, air menjadi anggur. Lumayan gitu kan, gak bayar gitu kan gitu. Jadi kayak maksudnya gitu. Jadi kita bisa gak memanifestasikan bisa. Gitu. Kita membawa hadirat Tuhan bisa. Kita membawa lawatan Tuhan bisa. Banyak kok anak devil yang sudah bergerak di kampus-kampus juga tiba-tiba dia doain orangnya nangis kayak gitu loh. Maksudnya ya apa caranya? Doamu bagus, nah juga sih. Kayak gitu loh. Imanmu lebih kuat-kuatnya nih. Jorjonya tolong namanya enggak juga. Kamu cuman ngomong Tuhan sama dia dalam nama Yesus, orang tuh nangis gitu. Ya jadi kayak ya banyak gitu. Kan banyak orang bisa kesaksian nanti.
Kayak gitu. Bahwa ya banyak kayak gitu. Untuk orang yang memanasikan kuasa Allah itu biasa. Jadi hal wajar seperti di jemaat Efesus dan Korintus. Kayak gitu loh. Jadi yang dipenuhi Roh Kudus pasti bisa memanasikan kuasa Allah. Makanya orang berkata di Markus itu amanat agungnya. Gitu loh. Usir setan demi namaku. Menumpang tangan orang sakit. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Seperti Yesus di dunia pakai Roh Kudus. Kayak gitu ya. Jadi kita kan berjalan dengan pengalaman supranatural. Nah, ini sering dilupain. Seringkali pokoknya Alkitab. Nah, ada banyak pengalaman supranatural. Jadi kita di Roh Kudus ada dimensi yang baru loh. Kayak gitu. Ada sesuatu yang lebih asik loh. Kayak gitu. Jadi kalau mungkin kita ini kayak apa sih kok cobaan dewe. Gitu ya. Kita nggak ada yang bisa ngerti. Gitu. Lebih asik tentunya. Kayak gitu. Apalagi kalian dalam dalam move-nya Tuhan. Oh lebih asik. Ya. Jadi kita punya pengalaman baru dengan Roh Kudus kayak gitu. Penting kita berpengalaman dengan Roh Kudus. Nah caranya gimana? Tunggu minggu depan. Kayak gitu ya. Gitu ya. Minggu depan ini jeng-jengnya. Hari ini tak kasih caranya dulu karena waktunya kita mepet. Kayak gitu. Nah, jadi otomatis ketika kita di Roh Kudus, kita tuh kayak meledak dan kita ngerti visi Allah, misi Allah apa. Dalam kehidupan kita apa, kerinduan kita apa. Kayak gitu loh. Tuh ya, jadi kita perlu berpikir bahwa nggak cuma orang-orang tertentu aja, tapi hari ini semua orang bisa dipenuhi Roh Kudus. Atau yang ngomong itu karunia dan lain-lain kayak gitu. Cuman orang tertentu enggak. Karunia Roh Kudus yang dikasih setiap itu pecahan dari kuasa Allah. Kayak gitu. Kalian lihat, itu cuma dipecah aja sebenarnya. Kayak kalian itu. Ya kesembuhan, Yesus juga bisa ngelakuin itu. Tuhan juga, Allah Bapa juga bisa, perjanjian lama. Semua kesembilan, kalau nggak salah, 9 karunia Roh Kudus, itu sebenarnya satu kuasa. Kayak gitu. Ya dari Roh Kudus itu sendiri. Dan dilakukan oleh Tuhan di perjanjian lama juga. Jadi sebenarnya 9 karunia ini cuma dipecah sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kita bisa enggak hidup dalam semua itu? Ya bisa. Kayak gitu. Jadi hari ini kita ngomong bahwa, oh kamu dapat, aku enggak dapat, ya wes. Enggak gitu Bambang Sutejo. Kayak gitu loh. Hidupmu terlalu miring. Kayak gitu loh. Jadi enggak bisa kita ngomong bahwa, aku enggak dapat karunia bahasa roh nih kayak gitu. Aku enggak dapat karunia penglihatan nih. Lu mau minta kayak gitu loh. Enggak, itu yang enggak pernah tak minta. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Tapi maksudnya hari ini kita ngomong, kok kita mau, jangan jadi Kristen yang malas atau separuh-separuh. Enggak, kalian akan dimuntahkan. Seperti jemaat Laodikia. Kayak gitu. Kalian panas-panas, dingin. Nah kalian mau jadi Kristen sekalian. Kayak gitu, lebih asik. Kalau kalian separuh-separuh, kalian kan bosan pasti. Kayak gitu. Jadi kalau kalian memang pingin untuk berjalan, ya sekalian punya pengalaman rohani dong. Minta sama Tuhan pengalaman rohani. Supranatural boleh. Wong Allah kita Allah supranatural kok. Masa susah bagi Tuhan untuk ngelakuin itu. Kayak gitu loh. Pingin nih gak apa-apa. Kayak gitu. Banyak kesaksian yang sudah pingin itu tiba-tiba langsung ngalamin itu kan. Kayak gitu ya. Jadi bagaimana ketika kita dipimpin, kita dipenuhi Roh Kudus, otomatis kita dipimpin dan diperbesar kapasitasnya oleh Roh Kudus. Jadi kita kok susah ya bertobat sekarang, kok susah ya. Pertanyaannya apa, seperti Paulus tanya, apakah kamu spiritual kayak gitu. Apakah kamu penuh dengan Roh Kudus kayak gitu kan. Nah pertanyaan gitu, apakah kita sekarang lagi penuh dengan Roh Kudus? Baptisan tidak sama dengan kepenuhan Roh Kudus kayak gitu. Jadi kayak ya baptisan sekali. Kita juga dipenuhi pada saat itu. Tapi setiap hari kita bisa kehilangan gitu. Kita nggak lagi dipenuhi Roh Kudus. Kuasa itu sudah mulai menciut gitu dalam hidup kita. Karena masalah, karena tekanan hidup gitu kan. Belum lagi utang, nggak bercanda. Bercanda. Tapi maksudnya hari ini penting gitu ya. Karena kita ya apa cara nih gitu, kita bisa kuasa Allah kok nggak ada kuasa Allah. Berarti dia jadi setan. Gaji baik ya. Nggak seneng ya. Gitu ada yang ngomong, oh jinnya ini baik gitu ya. Setan ini baik gitu. Berteman kono, jual jiwamu sekalian. Gitu ya, berteman kamu selama-lamanya di neraka. Oke. Jadi gitu ya. Jadi nggak ada jin baik ya. Semua antara baik atau buruk tok. Nggak ada tengah-tengah ya. Jadi pengalaman supranatural itu penting. Nah terus caranya gimana? Nah ini aku rada ngebut nih sekarang nih. Sudah habis waktunya. Nah bagaimana? Jadi ketika kita diberi Roh Kudus, kita dituntun. Satu demi satu kita diperbesar. Nah sekarang cara mintanya gimana yang belum? Yang kita percaya bahwa Roh Kudus itu dengan tanda berbahasa lidah. Karena semua yang diawali kepada Roh Kudus itu selalu berbahasa lidah. Itu yang kita percaya yang detik ini. Jadi ketika kita, itu bahasa yang paling indah sih. Kayak gitu menurutku. Nah jadi hari ini gimana caranya? Ya nanti kita bakal ada puasa juga di minggu ini. Minggu depan lah saya. Nah
Nanti kita bahas, kita minta sama-sama. Jadi yang dilakukan adalah seperti di Kisah Para Rasul terakhir. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Ya, ini kuncinya nih. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kayak gitu. Ya, ayat-ayatnya. Jadi di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Ini yang akan ngomong tentang bagaimana caranya kita bisa mendapatkan itu. Ini ngomong tentang baptisan Roh Kudus ya. Jadi baptisan Roh Kudus itu bukan pilihan, tapi ya kerinduan, dan itu salah satu jalannya. Ono bahasa Koreanya. Alkitabnya bahasa Korea, kan keren. Oh, Jepang ya. 12 ayat 14. Mana? 12 sampai 14. Oke, maka kembalilah Rasul itu ke Yerusalem dan bukit disebut dari bukit disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah bla 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 sampai Jakobus ya. Mereka semua bertekun. Pertama bertekun. Kedua dalam satu hati, berdoa bersama-sama. Nah, ini caranya gimana? Ya kembali bertekun kita minta. Kita gak boleh skeptis dulu, kita terbuka dulu. Murid-muridnya gak seuzon. Apa sih aku disuruh gini? Nah gitu. Labu sih. Enggak seuzon, dia kan open dan aku butuh itu. Setelah kalian tahu bahwa manfaatnya dan bagaimana gambaran kerennya dari penuh Roh Kudus, itu kayak kalian lihat, oh iya ya keren gitu. Wah keren dari Roh Kudus gitu, dituntun Roh Kudus. Kita kan semakin dengar suaranya. Itu aktivasi Roh Kudus lah ngomongannya gitu ya. Ya aktivasi Simai gitu. Jadi maksudnya gitu. Jadi bagaimana? Kita minta dulu. Pertama kita percaya dulu akan karunia Roh Kudus. Kita percaya pada Roh Kudus. Kedua kita bertekun dalam minta. Kalau bisa sehati bersama-sama, maka ada puasa. Yang belum terima baptisan Roh Kudus dan kepingin percaya, ya kita minta sama-sama. Jangan kayak ya udahlah kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jangan kayak gitu. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Jangan kayak gitu. Rasul-rasul juga nggak kayak gitu kok. Terus worship, minta Tuhan baptis aku dengan Roh Kudusmu. Aktivasi ya gitu. Aku mau di full of Holy Spirit gitu kan. Nah, jadi aku pingin, aku rindu dalam doa. Kan juga dalam doa bersama-sama kok bahkan kayak gitu. Nah, makanya kita adakan namanya ibadah pencurahan Roh Kudus. Di situ kita akan doain orang-orang yang belum terima Roh Kudus. Nah, dari situ termasuk ibu Yesus ya. Ibu Yesus ada di sana. Gitu kan, sama-sama minta kayak gitu ya. Lo kapan gitu kan. Jadi ibu-ibu aja ikut. Ya kan? Lo kapan gitu. Jadi maksudnya hari ini kita mau minta, kita rindukan yang sudah pernah dibaptis, minta dirindukan lagi itu dipenuhi. Itu akan jauh berbeda. Karena poin yang terakhir adalah ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita di-recharge kembali. Kayak gitu. Kita kembali ke visi, kita ngerti visi Allah itu seperti apa. Jadi mungkin hari ini nggak banyak cacing dong, tapi banyak sih Susan. Ya, maksudnya kita nggak banyak kegiatan macam-macam, tapi ya aku harap kalian ngerti bahwa dipenuhi Roh Kudus itu penting. Bagaimana kita berjalan dengan kuasanya. Itu yang Devil gerak juga di situ. Ke anak-anak muda. Banyak orang yang udah mulai skeptis kayak gitu. Kita perlu tunjukkan kuasa Allah kayak gitu. Jadi kalau hari ini anak-anak muda nggak bisa ngomong kayak kejadian satu udah bisa. Tapi di saat orang sampai nangis dia kan mulai kepo. Kenapa dia nangis? Orang bisa sembuh, yakin tak? Nah dari situ, dari mempertanyakan itu mereka kan mengenal Tuhan itu siapa. Itulah kenapa bagian karismatik itu tetap harus penting. Bukan gak ada yang sesat dalam setiap aliran. Kecuali gak percaya Yesus ya. Kayak gitu. Tapi ketika itu aliran yaudah ya ikuti aja. Kenapa? Kita gak bisa hina mereka. Kayak gitu. Itu bagian dari keindahan kekristenan kayak gitu. Tuh, jadi aku ajak kalian kayak ya, ambil bagian gitu. Jangan jadi pelajar ya, pokoknya aku sekolah, pokoknya aku gini, pokoknya aku kuliah. No, tapi tanya setiap hari Roh Kudus penuhi. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus, yang dari terima baptisan Roh Kudus, mulai tanya apa? Mungkin kan bisa nginjili teman kalian. Loh, susah kok dan nggak ada yang tahu. Sungguhan kita nggak ada yang tahu. Kayak gitu. Kalau sudah waktunya timingnya Roh Kudus beda sudah. Sungguhan kalian akan ngerti. Kalau di saat di posisi itu kalian akan ngerasa wow gitu doang. Karena aku sering di posisi itu. Nggak mungkin ternyata wow. Kayak gitu. Terjadi sesuatu. Jadi itu yang aku bisa bagiin ke kalian. Ambil posisi kita mulai renungan ya.
kita mungkin lebih santai gitu kan. Kita nggak banyak tuh macam-macam hari ini karena juga sudah malam gitu ya. Itu jamnya, kasihan juga untuk orang-orang yang memang perlu ya kayak gitu. Masih aman enggak kamu? Aduh, sudah nggak aman ya. Oke. Iya, nggak meyakinkan. Ya nanti abis ini kita langsung joinnya nanti lewat. Jangan keluar dulu ya nanti ya. Kita sharing-sharing di mobil aja ya. Kayak gitu. Oh iya. Oh iya. Ya jangan zoom. Ayo kita ambil posisi ternyaman. Apa itu? Oh ya jangan. Ya jangan hari ini dong. Udah waktunya malam dong. Ngawur. Hah? STS. Ayo nanti ngomongnya nanti. Kita selesai dulu. Kita ambil posisi ternyaman kita. Kita mulai rindukan dia. Kita welcome dia. Kita mulai rindukan. Bonus kita dapat bab secara kudus hari ini. Gak ada yang tahu. Orang banyak yang dapat di kamar mandi. Ada yang dapat dari streaming YouTube. Banyak. Jadi kalau memang bukan minggu depan pun, aku percaya besok minggu depan banyak dibaptis. Tapi kita jangan tunggu minggu depan. Minta setiap hari. Pengen ini dipenuhi Roh Kudus. Jangan tunggu season. Dipenuhi Roh Kudus itu bagian setiap hari. Setiap waktu. Kita berjalan full. Seperti Stefanus. Stefanus ketika berjalan dan disebut di Alkitab. Kebanyakan ditulis gini. Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Ketika Petrus atau Paulus, aku lupa. Di pengadilan dia dibilang gini, dia dipenuhi Roh Kudus dan akhirnya dia bisa membalas gitu, tanda kutip membalas apa tuntutan itu. Dia bisa speak up di pengadilan. Hari ini kalian sampai di titik mana? Kekristenan yang biasa-biasa, nanggung, ya gitu. Jadi aku memilih dipenuhi, aku ngerasa enak banget dan itu pun lebih full, lebih joy, lebih senang. Karena kita nggak sendiri, karena dia pribadi yang hidup. Tapi jangan lupa, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Urapan itu untuk orang lain. Meskipun juga buat kita, tapi faktor utamanya itu untuk orang lain. Sudahkah kita mikirin orang lain hari ini untuk diselamatkan? Ambil waktu untuk menyembah. Ya. Yesus, oh Yesus, kita sama sebentar yuk. Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. You are welcome in this place. Suara gitar. Kalian dengar gitarnya masuk enggak, guys? Yesus, datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi
panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat Agung-Mu. Melayani yang lelah dan berbeban, urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan kami yang terbebam dan penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan temukan semua kesaksian. Nyanyi lagi ya, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Yuk kita panggil, kita mau jadi saksi Kristus. Waktunya kita minta urapan dari Tuhan hari ini. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Kita hari ini minta Roh Kudus penuhi aku. Yang belum baptis aku hari ini. Minggu depan, besok lagi kita minta penuhi aku. Kita minta dipenuhi Roh Kudus lagi. Izinkan hari ini Roh Kudus memenuhimu. Minta sama Tuhan. Tapi ngotot sama. Aku pengen dipakai dengan kuasa Allah-Mu. Aku pengen memanifestasikan kuasa-Mu. Aku pengen seperti para rasul. Kasih ilahi penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan temukan semua kesaksian. Penuhi kami dengan kuasa Roh Suci. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa dari ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan temukan semua kesaksian. Penuhi Tuhan dengan penuhi Roh Kudus. Berdoa Tuhan, penuhi mereka Kudus-Mu. Kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan temukan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan, aku lepaskan saat ini Roh Kudus turun atas kalian, memenuhi kalian di dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus right now, penuh dengan Roh Kudus, dan temukan Tuhan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan. Aku lepaskan pengurapan dari Allah Roh Kudus. Berikan kami hati dan kemanan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan temukan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Penuhi kami Lord, urapi kami. Aku minta pengurapan turun atas Diva. Lawatanmu saat ini, cintamu saat ini. Roh Kudus, urapi kami. Anakmu gak boleh teriak-teriak. Aku berdoa Roh Kudus, urapi kami Tuhan. Penuhi bagian dada kering. Basahi lagi di dalam nama Yesus.
semua kesaksian. Urapi kami dengan kuasa Roh Suci. Berdoa Roh Kudus, kasih hatimu di mereka. Beban untuk lihat jiwa-jiwa. Aku mohon Allah Roh Kudus. Mungkin banyak yang udah burn out ngurusi hal-hal yang rohani. Kasih hati baru. In Jesus name. Urapan yang baru. Temukan semua kesaksian. Kita minta terus. Urapi kami. Kuasa Roh Suci, penuhi kami Lord. Berikan kami hati yang berbeban. Lihat jiwa-jiwa dimenangkan. Kami rindu memanifestasikan kuasa-Mu. Kami rindu berjalan dengan penuh Roh Kudus. Tempat yang tertinggi dan temukan semua kesaksian. Urapi kami. Berdoa saat ini Roh Kudus. Kita yadah ke Tuhan, kita buka kedua tangan kita. Aku lepaskan pengurapan dari Allah Roh Kudus saat ini. Aku berdoa Tuhan, urapi mereka di dalam nama Yesus. Penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, urapan-Mu turun atas mereka. Pakai mereka sesuai dengan fungsinya. Dalam pelajar, dalam kerja, dalam urapi mereka dengan urapan yang baru. Aku berdoa hati yang kering, Kau yang basahi di dalam Yesus. Ada yang capek, lelah, Kau refresh kembali. Penuhi mereka dengan kuasa Allah Roh Kudus. Penuhi karunia-karunia roh. Hal yang butuh, yang mereka butuhkan. Aku buka di dalam nama Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Kau yang buka saat ini karunia-karunia Roh Kudus itu. Tertinggi dan temukan. Sekali lagi ya. Kesaksian urapi minta. Urapi kamu huramata karashikara matara mahabara aku lepas dalam nama Yesus urapan yang baru. Kibahabara shikara patapara para mantatakara pashikara para. Kasih ilahi berikan kami dengan kuasa dari tempat. Kau lepaskan pengurapan dari Allah Roh Kudus. Aku gandengan tanganmu dengan tangan Roh Kudus. Hatimu yang kering. Aku basahi di dalam nama Yesus. Terima jamaahnya dalam nama Yesus. Aku gandengan tanganmu dengan tangan Roh Kudus. Terima itu dalam nama Yesus. Jamaahnya sampai ke hatinya. Jesus love you so much. Terima sentuhannya saat ini. Terima cintanya saat ini. Itu gak meleset. Dan gak ada hati yang keras yang gak bisa dijamah dalam Roh Kudus. Aku buka siap karunia-karunia baru di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih buat cintamu hari ini. Kami berdoa untuk minggu depan pencurahan Roh Kudus. Di mana banyak orang yang akan dibaptis Roh Kudus. Dipenuhi kembali akan menjadi hal yang dahsyat. Roh Kudus kami berdoa, kami lepaskan urapan dan berkat untuk tanggal 17 itu. Bila itu benar-benar jadi sebuah saat teduh yang dahsyat. Revival service. Di mana kebangkitan rohani terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur sama-sama katakan amin. Oke. So luar biasa.